tengah adu mekanik itu, si biksu sempat melirik Duan Yu yang bersembunyi di balik pintu dan menyuruhnya untuk mempelajari jurus 6 nadi. So, dengan memanfaatkan waktu yang sedikit, dia langsung bergegas untuk mempelajari semua bagian dari jurus tersebut. Sementara itu di luar kuil, meskipun 1 versus 6, namun berkat pengalamannya dan jurus api yang sudah sangat dikuasainya, akhirnya Jiu Mozi berhasil mengalahkan para biksu tersebut dan masuk ke kuil untuk mengambil kitab yang dia cari. Namun belum sempat diambil, dengan sisa-sisa tenaganya, si biksu tanpa ragu langsung meledakkan ruangan tersebut yang membuat kitab jurus 6 nadi hancur saat itu juga. Tak ingin pulang dengan tangan kosong, Jiu Mozi lalu berniat menangkap Kaisar Tai Li untuk dijadikan tawanannya. Beruntung, Duan Yu dengan gercep mampu menahannya menggunakan jurus langkah ringan untuk membantu pamannya melepaskan cengkraman dari tangan Jiu Mozi. Awalnya, Jiu Mozi mengira kalau Duan Yu bukanlah ancaman dan hanya pemuda biasa, beban orang tua. Namun setelah melihat Duan Yu menggunakan jurus 6 nadi, akhirnya dia tertantang dan meladeni perlawanan tersebut. Di tengah pertarungan itu, Duan Yu tidak menyadari kalau jurus tersebut mampu menyerap tenaga dalamnya hingga 80% yang berakibat jurus tersebut cuma makpoh. Jiu Mozi lalu memanfaatkan momen tersebut dengan menangkap dan membawanya untuk dijadikan tawanan. Singkat cerita, di sini diperlihatkan Duan Yu yang menolak perintah Jiu Mozi yang menyuruhnya untuk membuat salinan dari kitab jurus 6 nadi yang sebelumnya telah dihafalkan. Di mana hal itu membuat Jiu Mozi menggunakan cara paksa dengan mengancam membunuhnya saat itu juga. Namun ketika tangannya menyentuh bau Duan Yu, tiba-tiba jurus sakti Beiming milik Duan Yu mulai aktif dan langsung menyedot tenaga dalam Jiu Mozi dan membuat mereka terpental. Karena tetap menolak, sementara jika menyentuh tubuh Duan Yu tenaga dalamnya akan terkuras, di sini Jiu Mozi berniat untuk membawa dan membakar Duan Yu di depan makam Murongbu. Ketika perjalanannya menuju ke kediaman keluarga Murong, mereka bertemu dengan wanita mulus yang memperkenalkan dirinya bernama Abi, seorang pelayan yang telah melayani keluarga Murong sejak kecil. Mereka lalu dibawa ke tempat kediamannya untuk meminta izin kepada juru kunci makam keluarga, karena tidak sembarangan orang bisa keluar masuk untuk berziarah. Begitu sampai di sana, mereka disambut oleh nenek-nenek yang mohon maaf agak rabun dan mengatakan kalau Murongfu selaku anak dan orang yang bertanggung jawab di makam ayahnya tidak mengizinkan siapapun yang akan berziarah ke makam ayahnya sebelum bertemu dengannya. Karena telah menunggu cukup lama dan tidak segera mendapat izin, di sini Jiu Mozi langsung to the point kalau dia ingin pergi ke makam Murongbo untuk membakar Duan Yu yang telah menguasai jurus 6 nadi sebagai sesajen, di mana hal itu dilakukan untuk menepati janjinya kepada Murongbu. Selanjutnya, Jiu Mozi lalu menyeret Duan Yu keluar dan menyuruhnya memperlihatkan jurus 6 nadinya untuk meyakinkan nenek tersebut. Namun karena Duan Yu terus menolak permintaannya, akhirnya Jiu Mozi memaksanya dengan menyerang Abi yang membuat Duan Yu terpaksa menggunakan jurus 6 nadi untuk menghentikan Jiu Mozi. Melihat kebrutalan Jiu Mozi, akhirnya si nenek bersedia untuk mengantarkannya berziarah ke makam Murongbu. Keesokan harinya, diperlihatkan Duan Yu, Jiu Mozi, Abi, dan seorang gadis muda yang sedang bersiap menuju ke makam Murongbu, di mana gadis ini bernama Azu, pakai Z, orang yang sebelumnya menyamar menjadi nenek-nenek untuk mengelabui Jiu Mozi. Sebelum berangkat, mereka sempat sarapan untuk mengisi perut kosongnya. Namun yang tidak Jiu Mozi sadari adalah Duan Yu bersama dua wanita itu ternyata telah bersekongkol dan berniat meninggalkan Jiu Mozi di tempat tersebut tanpa sepengetahuannya menggunakan rakit kecil yang sebelumnya telah mereka persiapkan.
Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Kang Ma yang terbangun tengah malam karena tenggorokannya kering, boboknya mangap kena kipas angin. Ketika ingin mengambil air minum, dia melihat sosok bayangan hitam yang mencurigakan dan segera keluar untuk mengecek siapa orang tersebut. Dengan serangan kejutan, Kang Ma langsung innalillahi di tempat dengan luka memar di lehernya. Keesokan harinya, kematian Kang Ma tentu saja membuat gempar seluruh anggota sekte pengemis tak terkecuali Xiao Feng sebagai penanggung jawab dan pemimpin di sekte tersebut. Di sini salah satu anggota memvonis kalau luka memar di leher Kang Ma adalah karena jurus penghancur tenggorokan, di mana jurus tersebut adalah jurus andalan dari Kang Ma sendiri. Otomatis hal itu membuat semua orang di sana menduga kalau yang melakukan pembunuhan ini adalah Murong Fu. Karena seperti yang diketahui, keluarga Murong terkenal dengan menirukan jurus lawan untuk mengalahkan lawannya. Di sini sebagai pemimpin yang bijaksana, Xiao Feng tidak ingin gegabah dan sembarangan menuduh orang lain tanpa bukti yang valid. So dia ditemani dua anggota lainnya memutuskan untuk pergi ke kediaman Murong Fu untuk menyelidiki kasus tersebut. Singkat cerita, sesampainya di sana, alih-alih bertemu dengan Murong Fu, mereka malah bertemu dengan Jiu Mozi yang langsung menyerangnya. Namun ketika melihat jurus telapak naga milik Xiao Feng, akhirnya dia menyadari kalau lawannya adalah salah satu orang yang paling dihormati di dunia persilatan, di mana dia langsung menghentikan serangannya. Di sini dia berkata kalau dia juga sudah menunggu Murong Fu selama beberapa hari dan akhirnya dia memutuskan untuk pamit. Mendengar perkataan Jiu Mozi dan setelah menggeledah tempat kediaman Murong Fu, Xiao Feng akhirnya memutuskan untuk pergi ke kuil Shaolin dan meminta pendapat para biksu atas pembunuhan yang terjadi yang mengarah ke satu tersangka yaitu Murong Fu. Kembali ke Duan Yu setelah berhasil melarikan diri dari Jiu Mozi, mereka menyempatkan waktu sebentar untuk mampir ke salah satu villa, sebuah tempat di mana saudara ayahnya Murong Fu tinggal dengan dipenuhi berbagai jenis bunga dari bunga sepatu hingga bunga bank. Tidak berselang lama, mereka dihampiri oleh seorang pelayan untuk membawa Abi dan Azu menemui putri dari pemilik villa tersebut. Sementara itu Duan Yu yang ingin pergi mencari pohon besar untuk pipis, dari balik bunga dia tidak sengaja melihat Abi dan Azu yang sedang ngobrol dengan seseorang yang sangat mirip dengan patung batu giok yang dulu pernah dia temui di gua. Wanita ini bernama Little Wang. Di sini Duan Yu yang sudah langsung kepincut dengan kecantikannya langsung bersujud di hadapan Little Wang yang justru membuatnya merasa risih. Di tengah situasi tersebut, salah satu bawahannya muncul dan memberitahu kalau ibunya telah kembali. Mengetahui hal itu, seperti sangat ketakutan, mereka lalu berusaha menyembunyikan Duan Yu. Namun baru beberapa meter berjalan, mereka tiba-tiba dihadang oleh penjaga villa yang langsung menangkapnya. Di sini ibunya Little Wang sangat marah karena kediamannya telah dimasuki oleh orang tak dikenal dan kemarahannya semakin menjadi saat mengetahui orang yang berada di hadapannya bermarga Duan. Entah apa masalahnya yang membuatnya benci dengan orang bermarga Duan, ibunya Little Wang tanpa ragu langsung menyuruh bawahannya untuk mengeksekusi Duan Yu dengan mematahkan kaki dan mencongkel bola matanya. Namun karena Duan Yu ini tipikal orang yang cinta tumbuhan dan pengetahuan luasnya tentang bunga-bungaan, akhirnya ibunya Little Wang menunda eksekusi tersebut dan menyuruh Duan Yu untuk mengelola tanaman bunganya yang membuat Duan Yu terpaksa menjadi tukang kebun untuk merawat tanaman milik ibu Little Wang. Yoyo, 吩咐厨房，你当不起的话。 Suatu hari ketika sedang memindahkan beberapa tanaman, Duan Yu tidak sengaja mendengar Little Wang yang sedang membicarakan tentang pria idamannya yaitu Murong Fu yang sedang dipanggil oleh pihak kuil Shaolin karena diduga telah melakukan aksi pembunuhan kepada seorang biksu. Di sini dia lalu menghampiri Little Wang dan menjelaskan kalau si biksu telah dibunuh oleh musuh ketika perjalanannya menuju ke kediamannya. Selanjutnya saat Duan Yu menjelaskan hal tersebut lebih detail,
Di tengah pembicaraan, mereka tiba-tiba dihampiri oleh seorang pelayan dan memberitahu kalau ibunya akan menghukum Azu dan Abi karena telah sembarangan masuk ke kediamannya dengan membawa Duan Yu. Mengetahui hal itu, Little Wang langsung menemui ibunya untuk memohon agar mencabut hukuman yang diberikan kepada Azu dan Abi. Namun entah kenapa ibunya juga sangat membenci keluarga Abi dan Azu dan malah menyuruh Little Wang untuk keluar dari ruangannya. Di tengah kebingungan tersebut, Duan Yu lalu menghampiri Little Wang dan memberi saran untuk diam-diam menyelamatkan Azu dan Abi sekaligus kabur dari villa tersebut untuk membantu Murongfu meluruskan masalahnya dengan perguruan Shaolin. Usulan tersebut akhirnya disetujui oleh Little Wang dan tanpa buang waktu, mereka langsung bergegas untuk menyelamatkan Azu dan Abi terlebih dahulu. Sesampainya di sana, Little Wang lalu belak-belakan meminta kepada bawahan ibunya untuk melepaskan Azu dan Abi. Namun alih-alih dibebaskan, Little Wang justru ikut ditangkap dan akan dihukum bersama mereka. Melihat hal itu, Duan Yu langsung keluar dan berusaha untuk menghentikannya. Di sini ketika si ibu berniat untuk menangkap Duan Yu, tiba-tiba jurus sakti Beiming miliknya aktif dan menguras tenaga dalam milik si ibu yang membuatnya lemas seketika. Memanfaatkan hal tersebut, mereka lalu kabur meninggalkan villa untuk segera menyusul Murongfu. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Murongfu yang sudah sampai di kuil Shaolin untuk memenuhi undangan dari perguruan Shaolin dan sedang diinterogasi untuk mengklarifikasi terkait kematian salah satu tetua perguruan Shaolin. Di sini Murongfu lalu mengatakan kalau sewaktu kejadian terbunuhnya tetua perguruan Shaolin, dirinya sedang berada di suatu tempat untuk melakukan tugas penting yang sangat privasi dan memastikan kalau pada hari itu dia tidak berada di wilayah tempat terbunuhnya biksu Shaolin tersebut. Di sini pemimpin perguruan Shaolin tiba-tiba menyerang Murongfu menggunakan jurus tongkat Veda, jurus yang sama yang dipakai untuk membunuh biksu Shaolin kemarin, di mana hal itu dilakukannya untuk memastikan dugaannya kalau Murongfu bukanlah pelaku sebenarnya. Dari pertarungan ini, pemimpin perguruan Shaolin langsung bisa menyimpulkan kalau yang membunuh tetua Shaolin bukanlah Murongfu, karena kemampuan yang dimiliki Murongfu masih di bawahnya dan sangat tidak mungkin jika tetua Shaolin terbunuh hanya dengan satu pukulannya. Namun ternyata alih-alih merasa lega, perkataan pemimpin perguruan Shaolin barusan justru menyinggung Murongfu karena seakan-akan telah merendahkan kemampuannya. Lalu setelah sesi interogasi berakhir, untuk menenangkan pikirannya, dia keluar dan mencoba melatih jurus tongkat Veda, di mana tiba-tiba seorang pria bercadar muncul dan mengoreksi kesalahan dari setiap gerakan yang dipakai Murongfu dan menjelaskan inti dari jurus tongkat Veda dengan memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari jurus tersebut. Lalu tanpa memberitahukan identitasnya, pria bercadar itu langsung pergi meninggalkannya. Kembali ke Duan Yu dan yang lainnya yang sudah sampai di tempat kediaman Murongfu, mereka lalu disambut oleh dua saudara seperguruan Murongfu, yaitu Murong ketiga dan keempat, di mana Little Wang lalu memperkenalkan Duan Yu dan mengatakan kalau dia memiliki info terkait kematian tetua Shaolin dan ingin membebaskan tuduhan kepada Murongfu dengan menjadikan Duan Yu sebagai saksi. Alih-alih percaya dengan omongan Little Wang, saudara seperguruan Murongfu justru menuduh kalau Duan Yu hanya sok tahu tentang masalah yang terjadi pada Murongfu, di mana dia berencana untuk hanya mengajak Little Wang bersama-sama pergi menyusul Murongfu dan mengusir Duan Yu yang tidak memiliki urusan dengan keluarga Murong. Sementara itu, Xiaofeng yang ditemani dua tetua sekte pengemis dalam perjalanannya ke Shaolin, mereka dihampiri oleh sekelompok prajurit berkuda dari Tibet yang secara khusus datang ke daratan tengah untuk memberikan surat tantangan jenderal mereka kepada Xiaofeng.
Namun karena harus pergi ke perguruan Shaolin untuk menyelidiki kasus kematian wakilnya, di sini Xiaofeng berjanji akan meladeni tantangan tersebut setelah urusannya selesai. Selanjutnya, Xiaofeng lalu mampir ke cabang sekte pengemis terdekat untuk mendiskusikan terkait tantangan dari Jenderal Tibet, di mana dia lalu memberitahu kalau dia telah mengirimkan surat kepada para tetua sekte pengemis menggunakan merpati pos racing untuk datang secepatnya mengantisipasi kalau Jenderal Tibet menyerang secara mendadak. Di tengah obrolan tersebut, salah satu anggota melaporkan kalau sebagian besar anggota sekte pengemis telah keluar untuk membalas dendam kepada keluarga Murong atas kematian Kang Ma. Dari sini sebenarnya Xiaofeng sudah merasa kalau ada seseorang yang sengaja mengadu domba sekte pengemis dengan sekte lainnya. Mengingat sebelumnya dia telah mengutus semua anggota sekte pengemis dari Sabang sampai Merauke untuk tidak bertindak gegabah sebelum adanya bukti valid terkait kematian Kang Ma. So dia lalu mengutus anak buahnya untuk menangani masalah tersebut sementara dirinya melanjutkan perjalanannya untuk memenuhi tantangan Jenderal Tibet. Sesampainya di sana, anak buah Xiaofeng justru diracuni dengan obat penenang, di mana dia lalu diikat bersama tetua sekte pengemis lain yang telah disekap lebih dulu. Setelah tersadar, di sini tetua tersebut memberitahu kalau pemimpin cabang sekte pengemis di wilayah ini telah menangkap beberapa tetua lainnya yang disekap di tempat yang berbeda-beda. Mendengar pernyataan tersebut, dia menduga kalau ada sosok besar di belakang yang mendukung gerakan tersebut karena kalau hanya pemimpin cabang tidak akan berani melakukan pemberontakan sendirian. Kembali ke Duan Yu setelah perpisahannya dengan Little Wang, dia lalu mampir di sebuah kedai makanan untuk menghilangkan rasa frustasinya. Di kedai tersebut, dia melihat Xiaofeng yang sedang memandang kejauhan dengan semangkuk arak di tangannya. Di lain sisi, Xiaofeng yang sadar kalau sedang diperhatikan oleh Duan Yu lalu mengajaknya untuk bergabung dan minum bersamanya. Setelah mereka meminum khamr banyak sekali dan tidak liut sedikit pun, Xiaofeng mulai menyadari kalau Duan Yu bukanlah orang sembarangan, di mana dia lalu mengajak Duan Yu bertanding untuk menguji kecepatan kaki mereka. Sampai pada akhirnya Xiaofeng terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh Duan Yu yang hampir setara dengannya. Disinilah awal mula persahabatan mereka dimulai dan mereka saling berjanji untuk menjadi saudara satu sama lain.